Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kita akan membahas soal nomor 6 sampai 10 beserta PR-nya. Nah, nomor 6 ini tentang penyakit mata yaitu rabun jauh. Rabun jauh itu nama lain dari miopi. Di sini ada 4 pernyataan, kemudian kamu disuruh memilih 2 yang benar. Informasi yang ada di gambar itu ukuran kacamatanya negatif 4, berarti ini powernya ya, powernya negatif 4 dioptri. Kalimat 1, lensa mata berfungsi untuk membuat bayangan benda jatuh di belakang retina. Salah ya, harusnya benda jatuh tepat di retina, berarti option nomor 1 salah. Option nomor 2, bola mata terlalu cembung sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Ini benar. Untuk mata miopi itu bayangannya jatuh di depan retina karena bola matanya terlalu cembung, maka harus dibuat cekung menggunakan lensa cekung. Itu logikanya ya. Nomor 2 benar, berarti jawabannya C. Kita lihat kalimat nomor 3, lensa kacamata bersifat mengumpulkan sinar. Kalau minus itu fungsinya untuk menyebarkan sinar ya, bukan mengumpulkan. Kemudian lensa kacamata memiliki jarak fokus 25 cm. Nah, ini kita bisa hitung pakai rumus P, kekuatan lensa atau power, dihitung dari 1 per fokus. Kalau fokusnya negatif 25, ini 100 ya, kalau cm berarti 100 dibagi negatif 25, hasilnya adalah negatif 4 dioptri. Jawabannya benar. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 2 dan 4. Untuk PR yang ketiga, kelainan mata kanan yang diderita Bu Haryuni. Ini ada gambar informasi tentang cacat mata beserta ukurannya. Ukuran kacamata ini yang sebelah kanan, berarti ini sebelah kanan. Kemudian ada juga yang sebelah kiri, berarti ini adalah pengukuran mata sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat hasil pengukurannya. Yang sebelah kanan itu, ini buat rabun jauh itu minus 2. Kemudian untuk rabun dekatnya dia positif 1,5. Untuk mata kiri rabun jauhnya negatif 2,5 dan rabun dekatnya positif 2. Nah, kemudian teman-teman tinggal mencocokkan dengan pilihan jawabannya. Yang ditanyakan adalah mata kanan, berarti kamu fokus ke 2 ini aja. Yang sebelah kiri tidak usah dibahas. Miopi dengan titik jauh 40 cm. Nah, miopi itu rumusnya gimana? Kamu harus ingat, ini rumusnya kekuatan lensanya negatif 100 per titik jauh. Nanti kekuatan lensanya itu adalah negatif 2 dari tabelnya tadi yang untuk rabun jauh. Nah, kamu tentukan apakah titik jauhnya benar 40 gitu. Kemudian yang option kedua, miopi dengan titik jauh 50 cm. Oke, caranya sama, kamu hitung. Kalau hipermetropi rumusnya yang P sama dengan 100 dibagi jarak baca dikurangi 100 dibagi titik dekat. Ini harus hafal ya, besok pasti keluar di ulangan. Ini yang hipermetropi. Kalau yang miopi tadi kekuatan lensa atau power negatif 100 per titik jauh. Pakai satuannya centimeter. Jarak baca normal ini bisa 25, bisa juga 30 cm. Pilih mana yang paling gampang. Silakan dikerjakan PR nomor 3 di buku tulis. Yang nomor 6 tadi juga ditulis dulu ya, supaya kamu lebih paham. Sekarang kita ke nomor 7. Di sini ada pembentukan bayangan menggunakan lensa cembung. Nah, saya mau menjelaskan
ruangan di lensa cembung. Gini, ini lensa cembung. Di sini ada fokus 1, kemudian di sini ada jari-jari atau 2 kalinya fokus 1. Nah, kalau lensa itu fokusnya ada 2. Ini fokus yang kedua, kemudian ini jari-jari yang kedua. Oke, untuk ruang benda, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, di sini ruang 4. Ruang 4 itu segini, di belakang lensa itu ruang 4 gitu ya, maksudnya. Kemudian untuk yang bawah itu kita namai sebagai, yang atas tadi tulis dulu ya, ruang benda. Kemudian yang bawah ini ruang bayangan. Untuk ruang bayangan itu ruang satunya di sini, ruang 2 di sini, ruang 3-nya di belakang R2, kemudian ruang 4 sepanjang depan lensa ini adalah ruang 4. Rumusnya masih sama, ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya adalah 5. Jadi misalkan kamu punya benda terletak di ruang 1, ruang benda tadi yang atas ya, berarti benda ruangannya di sini. Ini benda berada di ruang 1, berarti bayangannya pasti ruang 4. Kalau ditambah nanti jadinya 5. Ruang 4 bayangan berada di sebelah depan lensa, berarti bayangannya boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, tergantung proses pembentukan bayangannya pakai 3 sinar istimewa itu. Nah, kemudian untuk sifat bayangan kalau ada di depan lensa, ini sifatnya adalah maya. Kalau di belakang lensa, ini sifatnya adalah nyata. Nyata nanti dia terbalik. Oke, sorry, berarti tadi kalau di ruang 4 bayangannya menghadap ke atas gini ya. Karena sifatnya maya. Maya pasangannya dengan tegak. Oke, sekarang kita lihat ilustrasi di soal nomor 7, berarti ini bendanya terletak di ruang 1. Sehingga bayangannya pasti terletak di bawahnya, karena dia adalah ruang 4. Maka dari itu sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Karena kok tahu diperbesar? Karena bendanya awalnya ruang 1, bayangannya 4. Dari 1 menjadi 4, maka diperbesar. Lanjut soal nomor 8. Di sini ada penerapan lensa cembung pada kaca pembesar atau loop. Ada 2 cara untuk menggunakan kaca pembesar. Yang pertama, mata tidak berakomodasi, itu bendanya terletak di titik fokus, kemudian mata berakomodasi, bendanya terletak di antara fokus dan lensa cembung. Kita lihat soalnya. Nia melakukan pengamatan menggunakan loop, mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi berarti bendanya terletak di fokus ya, kemudian perbesarannya 2,5. Untuk perbesaran mata tidak berakomodasi, rumusnya ini. Saya tulis ulang ya. Berarti M sama dengan Sn per F. Sn ini tadi adalah jarak baca normal. Kalau F adalah titik fokus. Perbesarannya nilainya sudah diketahui, tadi adalah 2,5. Jarak baca yang dipakai adalah 25 cm, kemudian dicari fokusnya. Nah, fokusnya ditukar sama ini. Berarti fokus dihitung dari 25 dibagi 2,5. Nilainya adalah 10 cm. Jadi nilai fokus lensa tersebut adalah 10 cm. Kemudian, ini keadaan 1 ya. Maka untuk mengamati objek dengan perbesaran lebih besar namun dengan mata berakomodasi. Kita lihat mata berakomodasi posisinya bagaimana. Untuk mata berakomodasi bendanya tadi terletak di antara
fokus dan lensa. Berarti jarak bendanya itu kurang dari 10 cm karena nilai fokusnya adalah 10 cm. Sehingga dari pilihan ini yang pantas untuk dipilih adalah yang option A, di mana jarak bendanya itu kurang dari 10 cm. Lanjut soal nomor 9, hampir sama dengan nomor 8, tapi kamu harus berpikir lebih kritis lagi. Di sini ada benda tingginya 4 mm, menggunakan loop dengan fokusnya 5 cm. Nah, kamu pilih dulu di antara 4 ini mana yang gampang untuk dihitung. Kalau saya bisa paling gampang menghitung ini. Perbesarannya apakah 5 kali, kamu bisa menghitung pakai rumus tadi. Kemudian apakah kan tinggi awalnya 4 mm. Nanti kamu sudah ketemu perbesarannya kan dari rumus Sn per F. Apakah menjadi 2 cm kalau dari 4 mm? Nah, itu bisa dihitung. Kemudian Conan melihat dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, itu bisa kamu prediksi sendiri. Dari kemungkinan-kemungkinan mana yang bisa match, cocok. Ini PR yang keempat. Terakhir saya akan membahas soal nomor 10. Di sini ada pemanfaatan lensa cembung 2 lensa. Ini mirip seperti mikroskop atau seperti teropong. Kita baca paragraf 2. Untuk menghasilkan bayangan seperti yang diinginkan pada layar dilakukan dengan menggeser layar atau slide. Slide itu ini fotonya ya. Ini adalah bayangannya. Bayangan yang paling jelas akan tampak semakin membesar jika layar digeser, layar menjauhi lensa, dan slide mendekati fokus lensa. Ini adalah layar, kemudian yang ini adalah slide atau fotonya. Jadi semakin fokus kalau slide-nya digeser ke sana, dan layarnya digeser menjauhi lensa, ini menjadi semakin besar. Bayangan akan mengecil jika layar digeser mendekati lensa dan slide digeser menjauhi fokus lensa sampai pada batas tertentu, yaitu 2 kali fokus. Itu kalau mau memperkecil bayangan. Andrew membuat bioskop sederhana menggunakan lensa cembung yang memiliki fokus jaraknya 15 cm. Andrew menemukan bayangan pada layar paling jelas saat meletakkan layar pada jarak 60 cm dari lensa. Jika ia menginginkan bayangan tampak di layar lebih besar, berarti cari syarat yang membuat bayangan lebih besar tadi. Lebih besar tadi berarti layar dulu. Layar menjauh. Syaratnya ini ya. Kemudian slide mendekati F. Gini. Layar menjauhi lensa dan slide mendekati fokus. Option yang A meletakkan layar lebih dari 60 cm. Awalnya kan 60 cm dari lensa. Dan menggeser slide 2 cm mendekati fokus lensa. Ini kemungkinan bisa menjadi jawaban karena kalimatnya menjauh, layarnya menjauh, kemudian slide-nya mendekat. Yang B dan C jelas salah ya, karena ini layarnya mendekati lensa. Yang D meletakkan layar lebih dari 60 cm benar, dan menggeser slide tepat pada fokus lensa. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena tadi dikatakan kalau mau memperkecil bayangan itu menjauh, slide digeser menjauhi fokus sampai pada batas 2 kali fokus. Berarti untuk slide yang digeser mendekati fokus, batasnya juga sampai titik fokus ini. Sehingga jawaban nomor 10 adalah option D. Ya, demikian pembahasan soal nomor 6 sampai 10. Silahkan ditulis di buku tulis dan dibahas menurut bahasa kamu sendiri. Dilarang menggunakan AI dan kamu harus paham apa yang ditulis. Karena nanti ulangannya uraian.
PR-nya tadi adalah nomor 4. Tapi yang lain juga ikut ditulis dan dibahas. Oh ya, nomor 3 dan 4. Ada 2 PR di sini. Kemudian di video selanjutnya nanti akan dibahas soal tentang kamera. Ada PR nomor 5 dan selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.